Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kelima dalam perkuliahan daring. Ini masuk ke kuliah pasca UTS yang pertama, di mana kita akan masuk ke sukuk yang sering juga disebut sebagai obligasi versi syariahnya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, menjadi wasilah untuk mencapai Allah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang instrumen investasi syariah yang ke berapa ya? Dulu sudah dibahas tentang reksadana, saham sama deposito. Berarti ini adalah yang keempat, tentang sukuk yang disebut juga sebagai obligasi syariah. Sedikit gambarannya, jadi yang namanya sukuk itu merupakan berasal dari obligasi dulu ya. Jadi kalau kita pengen tahu sukuk itu sebetulnya kita bisa mengarah kepada obligasi. Kenapa? Karena mempunyai salah satu mempunyai persamaan yang sangat nyata, yaitu merupakan efek yang paling umum diperdagangkan di pasar modal. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya di pasar modal itu ada dua efek utama yang diperjualbelikan. Yang pertama saham dan yang kedua obligasi, surat hutang. Ada saham, ada surat hutang atau obligasi. Dari dua surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut, itu ada yang namanya sukuk, di mana sukuk itu sampai saat ini sering dikatakan sebagai versi syariahnya dari obligasi. Tetapi yang paling membedakan adalah bahwasannya yang namanya obligasi itu dia mengharuskan adanya kupon atau bunga yang harus dibayarkan kepada pihak yang memberi hutang dari pihak yang berhutang. Mudahnya karena memang obligasi itu surat hutang, artinya nanti akan ada transaksi utang piutang, di mana transaksi utang piutang ini mudahnya nanti akan muncul pembungaan dari dana yang dihutangkan. Nah, disitulah munculnya sukuk penting karena harapannya sukuk itu menjadi solusi agar bunga dari transaksi hutang piutang itu tidak lagi ada seperti itu. Walaupun substansi dari penerbitan surat hutangnya itu tetap ada. Definisinya kita bisa mengarah sekarang. Jadi sebetulnya sukuk itu apa? Yang pertama, dia merupakan jamak dari kata sok ya, sebetulnya ya, sokun. Pakai sot ya, sot sama kaf. Jadi sokun itu jamaknya sokuk atau sukuk. Sukuk ini mirip sekali dengan obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional. Bedanya tadi ya, nanti akan ada kita jelaskan bahwasanya sukuk itu di dalamnya tidak ada transaksi pembungaan atau pembayaran kupon lewat bunga dari dana yang dihutang gitu. Selain itu, sukuk ini memiliki persamaan yang sangat besar dengan obligasi. Kenapa demikian? Karena mereka sama-sama merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana. Jadi mudahnya gini, ada pihak yang membutuhkan dana, dia menerbitkan surat, di mana surat ini menyatakan kalau dia itu ingin berhutang gitu. Tapi nanti bedanya kalau di obligasi, artinya akadnya itu memang peminjaman dana hutang piutang. Tetapi kalau di dalam sukuk itu nanti akadnya bukan utang piutang, tapi bisa jual beli atau mudharabah atau musyarakah, bisa kerjasama atau jual beli, bahkan bisa juga ijarah atau sewa menyewa. Jadi tidak ada utang dain di situ, tidak ada transaksi dain atau transaksi hutang piutang. Jadi yang ada itu nanti jual beli, kerjasama, musyarakah atau ijarah sewa menyewa. Tapi yang jelas ada persamaannya. Persamaannya ada pihak yang membutuhkan dana, dia menerbitkan sertifikat, di mana sertifikat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membelinya, sehingga masyarakat itu nanti akan memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan dana tadi. Mudahnya menghimpun dana masyarakat gitu. Sertifikat-sertifikat ini bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat, diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana tadi. Pihak yang membutuhkan dana ini bisa saja negara, pemerintah untuk pembangunan proyek, untuk pembiayaan APBD,
atau bahkan bahkan oleh perusahaan. Perusahaan pun bisa menerbitkan sukuk maupun obligasi. Yang selanjutnya kaitannya dengan masih definisi sukuk. Sukuk ini sering disebut sebagai obligasi syariah. Tapi sebetulnya secara substansi obligasi syariah ini dalam tanda petik ya, artinya tidak murni, tidak serta-merta sukuk itu benar-benar obligasi, tidak seperti itu. Walaupun secara substansi sama tadi ya, sama-sama diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana. Tapi secara substansi sertifikatnya ini berbeda. Karena secara bahasa tadi kan sukuk itu dari jamak dari sokun, di mana sokun itu artinya sertifikat gitu. Artinya sama-sama surat berharga, tapi bedanya nanti di dalamnya itu akadnya bukan utang piutang, bukan surat hutang seperti itu. Sukuk sering disebut sebagai obligasi syariah karena pada prinsipnya sukuk adalah surat hutang sebagaimana obligasi. Pada prinsipnya ya, tapi secara substansi sebetulnya di dalamnya bukan akad utang piutang. Namun perbedaan mendasar yang ada adalah sukuk merupakan efek ya, surat berharga yang merupakan surat kepemilikan kepentingan. Jadi dari definisi ini sukuk adalah surat kepemilikan kepentingan. Kalau di sini justru malah sukuk ini hampir mirip dengan saham. Kita tahu yang namanya saham adalah surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya kalau kita punya saham, kita dikatakan memiliki perusahaan tersebut. Dari sini sebetulnya sukuk mirip sekali dengan saham. Tetapi bedanya, kalau saham itu terserah dari si pemilik saham, apakah dia mau diperjualbelikan lagi atau dia mau simpan dalam jangka waktu berapapun, itu terserah si pemegang saham. Tapi kalau sukuk, nanti karena memang ini mirip dengan obligasi, pada saat jatuh tempo, nanti surat berharganya ini akan ditebus lagi oleh si penghutang tadi, orang yang mendapatkan dana tadi. Orang yang mendapatkan dana dari surat berharga yang dia terbitkan itu nanti akan membayar lunas saat jatuh tempo. Jadi bedanya di sana. Kalau saham itu si pemegang saham dia nggak perlu ibaratnya nggak ada ketentuan dia harus menjual pada tahun kesekian, nggak ada. Tapi kalau sukuk pada tahun kesekian dia nanti akan memperoleh pengembalian dana. Akan pengembalian dana dari penjualan kembali surat berharga sukuk tersebut sebagaimana obligasi gitu. Jadi sebetulnya sukuk itu bisa dikatakan dia mirip dengan obligasi karena pada jatuh tempo tertentu dia emiten atau penerbit atau perusahaan atau negara, intinya pihak yang menerbitkan, dia nanti akan sama dengan obligasi karena pada saat jatuh tempo si penerbit obligasi, si penerbit sukuk itu akan membayar kembali dana yang dia hutang, tanda petik hutang, pada saat jatuh tempo. Tetapi kalau untuk saham nggak ada ketentuan seperti itu. Saham, si pemegang saham terserah dia mau menjual pada tahun keberapa, itu terserah dia karena dia yang memiliki gitu. Nggak ada akad jatuh tempo tertentu. Tapi di situ juga secara kepemilikan dia mirip dengan saham karena di sukuk itu dia sama saja memiliki kepentingannya, memiliki aset manfaatnya selama sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo si pemegang sukuk dikatakan dia memiliki kepentingan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Surat kepemilikan kepentingan berarti hampir sama dengan kepemilikan perusahaan. Artinya mirip juga dengan saham di sana. Lalu lebih lanjut, sukuk itu lebih menekankan pada transaksi jual beli ya. Kebanyakan yang ada di sukuk itu adalah jual beli. Sedangkan kalau di obligasi itu utang piutang. Walaupun sukuk juga tidak selamanya jual beli, ada juga yang ijaroh, ada juga kerjasama, baik musyarakah maupun mudharabah. Mungkin di sini saya perlu garis bawahi dulu ya, agar nanti tidak terjadi kebingungan. Yang pertama sebetulnya kaitannya sama sukuk, dia merupakan versi syariah dari obligasi, tapi dia juga dia mirip dengan obligasi. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasannya ada jatuh temponya, sebagaimana utang gitu kan. Tapi dia juga mirip dengan saham. Dari sisi apa?
dari sisi kepemilikan asetnya, ya, kepemilikan kepentingan asetnya, gitu. Dia mirip dengan saham. Artinya dari sini kita juga bisa menelisik perbedaannya. Dia berbeda dengan obligasi. Kenapa? Karena obligasi itu surat untuk berhutang dan pada saat tertentu dia harus membayar bunga, gitu. Tapi lalu perbedaannya dengan saham apa? Perbedaannya dengan saham adalah kalau sukuk itu ada jatuh temponya, kalau saham itu nggak ada, gitu. Jadi sukuk itu punya persamaan baik dengan obligasi dengan saham dan juga punya perbedaan baik dengan obligasi dengan saham. Walaupun sukuk itu paling sering disamakan memang dengan obligasi, sehingga sukuk itu sering disebut sebagai obligasi syariah, gitu. Dari sini kita bisa agak tarik lagi ya. Jadi sebetulnya kita sudah membahas 4 kan, ada sukuk, ada obligasi, ada saham, lalu dulu itu ada reksadana. Kalau dari sisi hukum dulu, saham itu kan dulu secara garis besar saham itu sebetulnya sudah syar'i. Dari sononya sudah syar'i, karena yang namanya membeli surat berharga dengan akad nanti ada pembagian hasil, gitu kan, itu memang secara garis besar itu nggak ada yang melanggar syariah. Nanti pelanggaran syariahnya hanya ada pada pengelolaan dananya, ada transaksi dengan bunga bank konvensional enggak, atau kaitannya dengan emitennya dia memproduksi produk halal atau enggak, gitu. Tapi sebetulnya secara akad saham itu sudah syar'i. Begitu pula dengan reksadana, secara akad dia sudah syar'i. Tapi kalau obligasi di sini dia masih membungakan bunga. Karena obligasi itu memang pada dasarnya dia adalah surat hutang. Nah, sukuk bagaimana? Sukuk itu mencoba untuk menghilangkan konsep bunga dari obligasi tadi, sehingga sukuk itu secara akad itu mirip dengan jual beli maupun dan saham, gitu. Dia mirip dengan jual beli saham, gitu. Mirip dengan jual beli saham, transaksinya adalah transaksi jual beli surat berharga, di mana nanti ada kepemilikan. Bedanya nanti di sini ada jatuh tempo, sehingga dia juga mirip dengan obligasi. Saya kira di sini gambarannya cukup jelas ya. Intinya dia memang mirip-mirip dengan obligasi, tapi juga mirip dengan saham. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Jadi secara definisi lagi, ya tadi ya, lebih lanjut sukuk itu lebih menekankan pada transaksi jual beli. Sekarang kita ke definisi yang etimologi secara bahasa tadi ya. Sokukun dari kata sot kaf, gitu ya. Sot kaf wawu kaf, sokukun itu jamak dari sokun yang artinya adalah sertifikat, perjanjian atau instrumen hukum secara bahasa. Adapun secara terminologi, sukuk merupakan, ini menurut MUI ya, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang di mana ketika si emiten sudah menerbitkan kepada pemegang obligasi syariah, pemegang sukuk, maka si emiten ini wajib untuk memberikan bagian pendapatan. Jadi dari sini sebetulnya ini mirip dengan saham ya, ada dividen intinya gitu. Ada pembagian pendapatan dari emiten kepada pemegang obligasi. Lalu selain itu di sini dikatakan juga bahwasannya emiten harus membayar pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo dana dari penerbitan obligasi ini harus dibayar kembali. Artinya utangnya harus dikembalikan, mudahnya gitu. Maka itu ini disebut sebagai obligasi yang syariah, karena di dalamnya tidak ada pembungaan dari utangnya, tapi adalah bagi hasil dari kepemilikan asetnya. Lalu tapi di sisi lain nanti setelah jatuh tempo harus membayar kembali dananya, sehingga dia mirip sekali dengan obligasi. Selanjutnya atau sebelum ke sini kita ke gambarannya ini dulu ya. Kita kembali ke slide yang dulu pernah kita bahas ini. Jadi mudahnya ya, walaupun ini saham sama aja sebetulnya. Jadi nanti kalau kaitannya dengan sukuk dan obligasi itu kan pembeliannya sebagaimana seperti ini, sama aja. Ada bursa efek, di mana bursa efek itu menjual saham dan
obligasi, sukuk juga diperjualbelikan di sini. Ini adalah emiten. Ingat kembali, emiten adalah perusahaan yang dia menerbitkan IPO, menerbitkan surat berharganya baik dalam bentuk sukuk, obligasi maupun saham ke IDX. Lalu si pembelinya nanti ketika dia ingin membeli surat berharga baik saham maupun obligasi maupun sukuk, dia harus boleh melewati perusahaan sekuritas seperti ini, Mandiri Sekuritas, Indo Premier, atau melalui bank-bank yang terafiliasi untuk masuk ke IDX gitu. Jadi mudahnya memang nanti kalau kaitannya dengan sukuk tadi ya, definisinya nanti si emiten ini karena dia sudah menerbitkan sukuk ke IDX, lalu si penjual itu nanti membeli sukuknya, maka karena dia membeli lalu ibaratnya dananya itu mengalir kepada emiten, maka emiten punya kewajiban untuk membayarkan bagi hasil pendapatan kepada si pemegang obligasi atau pemegang sukuknya. Dia memberikan bagi hasil kepada pemegang sukuk, dan pada saat jatuh tempo tertentu dananya yang tadi dipinjam itu harus dikembalikan utuh kepada si pemegang sukuknya tadi. Jadi mirip dengan obligasi dalam hal ini ya. Tapi mirip dengan saham ketika tadi ada pembagian pendapatan dari dividennya gitu. Karena transaksinya bukan utang piutang yang ada bunga setiap kala tertentu gitu, bukan bunga sebagaimana hutang piutang gitu. Jadi tidak mirip obligasi dari sisi pembagian hasil, tapi tidak mirip dengan saham karena ada jatuh temponya. Sekarang kita bisa masuk ke macam-macamnya. Macam-macam sukuk berdasarkan penerbitnya. Jadi penerbit dari sukuk ini macam-macam. Setidaknya di sini ada 3. Yang pertama, ketika penerbitnya itu adalah pemerintah, maka disebut sebagai sukuk negara atau sukuk pemerintah. Kalau penerbitnya itu adalah perusahaan atau korporasi, maka disebut sebagai sukuk korporasi. Kalau penerbitnya itu adalah negara tapi diserkan ke seluruh dunia, maka disebut sebagai sukuk global karena bersifat internasional. Mungkin ini secara garis besar seperti itu. Lalu kalau dari sisi akadnya itu sukuk itu ada 3 macam yang besar. Itu ada akad ijaroh, jual beli, dan juga akad kerjasama. Dimana secara garis besar kalau ijaroh itu nanti ada pembagiannya lagi. Lalu kalau untuk sukuk jual beli, kita tahu jual beli macam-macam ya. Ada bisa istisna, bisa murobahah, bisa ya itu tadi ya, istisna sama murobahah. Lalu kalau kerjasama itu bisa mudorobah ataupun musyarakah. Kalau menurut MUI itu pembagian akadnya yang berlaku di Indonesia itu ada 6. Yang pertama sukuk ijaroh, yang kedua sukuk salam. Ini berarti masuk ke jual beli ya. Jadi kalau untuk ijaroh itu ya sewa menyewa itu ada 1 macam, yaitu sukuk ijaroh. Jual beli ada 3 macam, yaitu jual beli salam, istisna sama murobahah. Kalau kerjasama itu ada sukuk musyarakah dan sukuk mudorobah. Jadi ada 6 macam menurut DSN MUI yang berlaku di Indonesia. Gambarannya gini, untuk contoh dari sukuk korporasi atau sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan, dulu di tahun 2006, ini nyata ya, dulu di tahun 2006 pertama kalinya itu ada sebuah perusahaan yang menerbitkan sukuk. Jadi dia membutuhkan dana untuk ekspansi perusahaan, tapi dia tidak menerbitkan IPO, tidak menerbitkan saham maupun tidak menerbitkan obligasi, tapi dia menerbitkan sukuk. Di mana sukuk itu berbeda dengan saham maupun obligasi ya. Walaupun ada persamaannya juga dengan saham maupun obligasi. Jadi dia menerbitkan sukuk senilai 175 miliar. Artinya surat berharga ini nanti sebagaimana saham, dia per lembarnya harganya berapa gitu, bernilai berapa, dan pemesanannya itu dimulai dari berapa sampai berapa gitu. Misalnya ya, kalau ini saya nggak tahu detailnya, yang jelas dulu PT Indosat di tahun 2006 itu menerbitkan sukuk sebesar 175 miliar. Artinya boleh jadi nanti kita bisa booking, bisa memesan untuk membeli sukuk tersebut, misalnya minimal harganya 1 juta, maksimalnya adalah 5 miliar misalnya.
Jadi kalau kita punya uang lebih besar dari 1 juta, kita sudah bisa membeli sukuk dari PT Indosat tersebut. Selain itu, ya, maka bagi investor dapat mengajukan pemesanan sukuk tersebut saat hari pelelangan. Jadi nanti akan ada hari siaran pers, ya, siaran pers yang diterbitkan oleh korporasi bahwasanya dia memberitakan di tanggal sekian itu akan dilakukan pelelangan sukuk yang kami terbitkan, gitu. Maka ini memang sangat berbeda dengan saham. Kalau saham itu kan kita ibaratnya lewat perusahaan sekuritas, lewat mitra distribusi sekuritas, itu kita bisa membeli kapan saja. Begitu pula dengan reksadana, gitu kan. Tapi kalau obligasi dan sukuk itu suratnya itu nanti dilelang pada tanggal yang ditentukan, gitu. Berbeda dengan saham berarti di sini juga, ya. Ada pelelangan di awal. Lalu selanjutnya dapat mengajukan pembelian melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Mitra distribusi untuk pembelian sukuk itu sebagaimana mitra distribusi yang ada pada reksadana, mirip dengan reksadana. Jadi kalau kita ingin membeli reksadana itu kan bisa melalui bank, bisa melalui perusahaan fintech, bisa juga melalui sekuritas. Ini juga sama. Mitra distribusi untuk pembelian sukuk itu bisa melalui sekuritas, bisa melalui bank BUMN yang ditunjuk, ataupun bisa melalui perusahaan-perusahaan fintech. Lalu akad yang dipakai saat itu adalah akad mudharabah. Kalau akadnya itu mudharabah, akad mudharabah dalam kasus ini. Jadi bagi hasil yang ada, ya. Jadi ini saya kurang tahu ini harusnya musyarakah atau mudharabah, ya. Mungkin musyarakah. Intinya kerjasama, ya. Jadi PT Indosat saat menerbitkan sukuk tadi, akadnya adalah uang tersebut akan digunakan untuk ekspansi perusahaan, di mana nanti si pemegang sukuk itu nanti berhak atas bagi hasil dari aset PT Indosat tadi, gitu. Dan tentu saja karena ini sukuk, itu maka ini mirip dengan obligasi, yaitu pada jatuh tempo tertentu si PT Indosat wajib untuk mengembalikan dana. Dan pada jatuh tempo tertentu tadi, surat berharga atau sukuk yang dipegang oleh si pemegang sukuk itu harus dikembalikan kepada PT Indosat, gitu. Sebagaimana obligasi ada jatuh temponya. Nah, sekarang kalau sukuk negara gimana? Sukuk negara itu di sini ke contoh dari macamnya dulu, ya. Sebetulnya banyak, nggak hanya ini saya hanya mencontohkan 2 macam. Kenapa ini 4? Karena sebetulnya ini ada versi sukuknya sama versi obligasinya. Jadi di Kemenkeu atau Kementerian Keuangan itu mereka menerbitkan ada yang namanya SBR atau Saving Bond Retail. Ini merupakan obligasi, ya. Obligasi negara. Surat hutang negara, SBR. Versi syariah dari SBR itu disebut sebagai ST, yaitu sukuk tabungan. Lalu ada yang disebut ORI, obligasi negara retail. Versi sukuknya itu adalah SR, yaitu sukuk negara retail. Ada 2 perbedaan yang sangat mendasar di sini. Kalau SBR dan ST itu dia jangka waktunya itu 1 tahun 2 tahun lah, kebanyakan umumnya. Kalau ORI dan juga SR itu dia di atas 3 tahun, jangka panjang. Sebagaimana kita juga bahas tadi, ya, sukuk itu adalah surat berharga jangka panjang. Jadi dia kalau untuk ORI dan juga SR itu dia di atas 3 tahun. Perbedaannya mendasar lagi. Kalau ORI dan SR ini kan bisa mudahnya gini, SR itu versi syariah dari ORI, ST versi syariah dari SBR. Dan untuk ORI dan SR ini dia diperjualbelikan di pasar sekunder. Kalau diperjualbelikan di pasar sekunder artinya dia bisa dibeli melalui perusahaan sekuritas, bisa dijual lagi. Ibaratnya kalau kita punya ORI atau punya SR, maka bisa dijual lagi di BEI atau Bursa Efek Indonesia kapanpun kita mau setelah membeli. Tapi kalau saving bond retail sama ST itu nggak bisa, gitu.
Dia nggak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, tidak bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi pembelian sukuk negara itu dapat dilakukan melalui mitra distribusi yang ditunjuk pemerintah, baik bank BUMN, perusahaan fintech maupun sekuritas, sama ya dengan tadi ya. Lalu jadwal siaran pers tentang jadwal pelelangan sukuk dapat dilihat di website ini, djppr.kemenkeu.go.id. Ini kita mencoba untuk lebih teknis sekarang. Kita akan masuk ke websitenya, coba ya, djppr.kemenkeu.go.id, untuk memantau sebetulnya siaran pers itu maksudnya gimana gitu ya. Kita bisa masuk ke sini, djppr.kemenkeu. Dari website DJPPR Kemenkeu kita bisa memantau banyak hal di sini ya. Bisa memantau tentang ini ya, tentang pengetahuan tentang produknya, produk dari Kemenkeu yang diperjualbelikan gitu ya. Ada sanfalas, ada pinjaman, ada surat berharga syariah ya, surat berharga negara, ada KPBU dan lain sebagainya. Dan tentu saja di sini ada surat utang. Surat utang artinya di sini ada obligasi. Di mana obligasi itu bukan hanya tentang ori ya. Ini ori tadi yang kita bahas. Surat berharga obligasi negara retail. Lalu di sana nanti juga akan ada SR ya, versi syariahnya nanti. Lalu ada juga mana SR mana ya? Kok nggak ada SR? Oh, ini untuk obligasi semua kalau di sini. Ini belum ada. Oh ya, berarti ini ya, surat berharga syariah negara. Ini dia sukuk retail atau SR ya. SR juga informasinya ada di sini. Selain ada informasi tentang produknya, ini juga ada informasi tentang kalendernya. Kalendernya artinya informasi tentang ini akan ada pelelangan tanggal berapa gitu, ada di sini siaran pers. Ini ada jadwal-jadwalnya. Di sini bisa dilihat pada tanggal 19 November itu akan ada hasil transaksi. Kita coba cari yang pelelangan. Nah, ini dia. Ada rencana lelang pada tanggal 17 November. Ya, pada tanggal 17 November artinya sudah terlewat ini ya. Ini yang lebih baru mana ya? Nanti akan ada muncul di sini intinya siaran pers tentang yang akan datang nanti pelelangan tanggal berapa. Kalau pengen membeli surat utang negara, pengen membeli sukuk negara, itu nanti di tanggal berapa, itu bisa lewat sini. Ini sebagaimana kemarin di tanggal 17 itu ada penerbitan surat berharga syariah negara ya, sukuk ya. Seri ini pada tanggal sekian gitu. Serinya itu nanti bisa dicatat ya, versi berapa, tanggal berapa, lalu kita bisa nanti membelinya lewat mitra distribusi yang ditunjuk. Mitra distribusi artinya bisa melalui bank BUMN yang ditunjuk. Ini kita bisa klik coba ya di sini ya. Bisa klik. Itu nanti akan ada detailnya. Detail mengenai ini, rencana lelang ini. Nah, detailnya ada di sini mengenai besarannya, lalu mengenai deskripsinya, mengenai nominalnya, lalu nanti pesannya berapa aja, lalu ini ada juga imbal hasilnya ya, karena ini memang sukuk artinya nanti karena ini surat berharga ya syariah ya, artinya sukuk, artinya ini nanti pakainya bukan bunga tapi imbal hasil gitu, sebesar 7,35%. Artinya kalau 7,35% ini sudah di atas margin dari inflasi, juga sudah di atas suku acuan Bank Indonesia. Artinya ya pasti untung kalau di sini ya, pasti untung. Ya walaupun kita juga harus berhati-hati 7,35 ini karena memang akadnya bagi hasil pasti akan naik turun. Sesuai dengan kondisi ekonomi, sesuai dengan kondisi dari surat berharga atau aset yang menjadi underlying dari surat berharga ini.
Oke, itu gambaran DigiPPR. Intinya DigiPPR adalah website untuk memantau informasi mengenai surat utang negara. Kalau ingin memantau dalam skala yang lebih umum, tentu saja kita bisa pantau di IDX ya. Sebagaimana kemarin pergi ke idx.co.id, kita bisa melihat data pasar. Data pasar mengenai data semua sukuk yang diperjualbelikan. Jadi masuk ke menu, masuk ke data pasar ya. Sebagaimana kemarin. Menu, lalu ke ini ya, melalui menu-menu di atas ini bisa ke data pasar, lalu mengenai surat berharga, surat utang. Di sini ada data obligasi dan juga data dari surat berharga sukuk negaranya. Jadi kita bisa melihat di sini nanti. Jadi intinya kalau kita masuk ke idx.co.id itu bukan untuk membeli ya, tapi untuk memantau ini nominalnya berapa, lalu intinya untuk mencari informasi lah, laporan statistika dan lain sebagainya. Sebagaimana kemarin ketika membahas mengenai saham syariah. Tapi nanti kalau dalam pembeliannya tentu saja kita bisa kembali ke perusahaan mitra-mitra distribusi yang ditunjuk. Pembelian bisa melalui bank BUMN, bisa melalui perusahaan fintech atau ke perusahaan sekuritas yang ditunjuk. Perusahaan sekuritas itu bisa melalui Indo Premier, Mandiri Sekuritas dan lain sebagainya ya. Intinya ke perusahaan sekuritas, lalu nanti bisa melalui aplikasi online. Kalau sekarang untuk sukuk sangat banyak tentunya pembelian sukuk dengan melalui online, artinya tidak harus datang ke tempatnya langsung, ke lokasinya. Tapi intinya secara alur untuk pembelian sukuk maupun saham itu nyaris sama. Intinya mitra distribusi mana yang ditunjuk itu pembeliannya lewat sana. Oke, saya kira itu secara garis besar, tidak bisa detail. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi tentang sukuk. Untuk tugasnya ini saya buat sama dengan UTS ya. Maksudnya metodenya pakai voice note dikirim lewat WA. Lalu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, jelaskan mengenai mengapa sukuk itu dikatakan sebagai versi syariahnya obligasi atau mirip dengan obligasi, mengapa. Jelaskan alasan juga mengapa sukuk berbeda dengan saham. Yang terakhir, jelaskan jika Anda diminta untuk membeli sukuk mana yang akan Anda pilih. Misalnya saya memilih untuk sukuk negara. Lalu sukuk negara mana yang jenis apa yang akan Anda pilih? Sukuk negara atau sukuk korporasi? Menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Dan mana yang menurut Anda lebih prefer? Ini secara pribadi ya, jadi jawaban nomor 3 ini adalah jawaban secara preferensi atau jawaban subjektif Anda, bukan jawaban objektif. Jadi jawaban sesuai dengan selera Anda dan juga dengan alasan yang Anda punyai sesuai dengan kepentingan yang Anda punyai. Itu kira-kira Anda akan memilih yang mana. Saya kira itu untuk pertemuan kelima ini, pertemuan pertama setelah UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.